Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan mereview analisis jurnal artikel yang berjudul Memoderasi Manajemen Penghasilan, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, saya Fanina Zipahareva dari kelas P2K Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi Bisnis. Next, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, dan fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Untuk motivasi atau isunya yaitu, menurut Pardede tahun 2014, isu keberlanjutan dimulai dengan isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin banyak terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya, keberlanjutan ini adalah masalah sosial, yang kemudian berkembang menjadi masalah strategis bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dalam hal keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Selanjutnya untuk research gap-nya yaitu penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi dimulai dilakukan oleh banyak peneliti. Pembaharuan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen pendapatan sebagai variabel moderasinya. Selanjutnya untuk fenomenanya yaitu manajemen yang dinilai atas pencapaiannya dalam menghasilkan keuntungan akan cenderung mengelola pendapatan secara oportunistik. Maiswari dan Nugroho tahun 2014. Hal ini mengakibatkan penurunan tingkat kinerja ekonomi sebagai akibat dari praktik manajemen pendapatan berdasarkan perilaku oportunistik seorang manajer. Nah, untuk bagian pertama ini belum ada kritik karena menurut saya penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu, research gap, dan fenomenanya dengan baik. Selanjutnya, artikel-artikel dalam penelitian ini. Yang pertama ada, menurut Rosida tahun 2013 pada 301, kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Yang kedua, menurut Pardede tahun 2014, pelaporan keberlanjutan adalah praktik mengukur, mengekspresikan, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang kinerja organisasi menuju tujuan keberlanjutan. Next, untuk kritiknya tidak ada. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan artikel yang menjadi referensi untuk penelitian ini. Selanjutnya yang ketiga, yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini yaitu kualitas auditor internal memiliki efek positif pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen pendapatan kualitas auditor, tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Untuk bagian ini, peneliti juga sudah menjelaskan novelty ini secara jelas pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Selanjutnya, research question atau rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apakah pengertian dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan? Yang kedua, apa pengaruh dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan terhadap kinerja ekonomi? Nah, untuk bagian ini juga penelitinya itu menurut saya kurang jelas ya dengan rumusan masalahnya. Yang kelima yaitu, apa tujuan dari penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan. Yang kedua, mengetahui pengaruh dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan terhadap kinerja ekonomi. Untuk bagian ini, peneliti mengkonsep tujuan penelitiannya ini di dalam bentuk hipotesis. Selanjutnya, kontribusi dari penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, untuk bagian ini peneliti sudah menjelaskan kontribusinya itu secara jelas. Selanjutnya, untuk grand teori yang digunakan, yang pertama ada teori penata layanan. Terjadi karena ada perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural, di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif oleh Danielson dan Davis tahun 1991.
Yang kedua, teori akuntansi positif, menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Untuk bagian ini, kritiknya yaitu peneliti sudah menjelaskan lebih dari satu grand teori dari penelitian ini. Selanjutnya, keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu yang pertama, teori penata layanan menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Yang kedua, teori akuntansi positif hubungannya yaitu dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berusaha menggunakan kemampuan, pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk dinanti-nantikan. Nah, untuk bagian ini kritiknya yaitu peneliti sudah menjelaskan hubungan keterkaitan antara grand teori dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, untuk kerangka konseptualnya sudah cukup jelas. Di sini ada variabel-variabelnya dan variabel moderasi. Selanjutnya, apakah hipotesis penelitiannya? Nah, untuk hipotesis pertama itu, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua, strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang ketiga, pelaporan keberlanjutan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, manajemen penghasilan memiliki efek negatif pada kinerja ekonomi. Yang kelima, produktif manajemen memiliki efek negatif pada hubungan kualitas auditor internal dengan kinerja ekonomi. Yang keenam, manajemen penghasilan memiliki efek negatif pada hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Dan yang ketujuh, manajemen penghasilan negatif pada hubungan laporan keberlanjutan terhadap kinerja ekonomi. Nah, untuk bagian ini kritiknya yaitu hasil uji regresi data panelnya menunjukkan bahwa variabel manajemen pendapatan memoderasi pelaporan keberlanjutan terhadap kinerja ekonomi. Namun, hasilnya tidak berpengaruh pada perusahaan indeks Kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu yang pertama pada rancangan penelitian itu ada penelitian bersifat asosiatif. Yang kedua, pada bagian definisi operasional variabel dan pengukurannya, pada variabel independen itu ada kinerja ekonomi, dan pada variabel untuk definisi operasional variabel dan pengukurannya, yang pertama, pada variabel dependen ada kinerja ekonomi, yang kedua, pada variabel independen ada kualitas auditor internal, bisnis strategi, dan pelaporan keberlanjutan. Nah, peneliti udah jelas dalam menjelaskan variabel dependen dan independennya. Selanjutnya, untuk teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sedangkan untuk unit analisisnya perusahaan indeks Kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2016. Kritik pada bagian ini, peneliti sudah cukup jelas ya, menjelaskan metode penarikan sampel yang digunakan untuk penelitian ini. Untuk jenis datanya sendiri, menggunakan analisis regresi data panel. Nah, peneliti itu sudah cukup jelas menampilkan datanya tapi secara implisit. Selanjutnya pada uji kelayakan model, terhadap penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara deret waktu atau time series dan data deret lintang atau cross section. Nah, kritisinya, peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Harusnya peneliti menjelaskan proses uji secara terperinci. Nah, untuk yang selanjutnya, metode analisis data, yaitu metode deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi data panel. Peneliti sudah cukup menjelaskan terkait metode analisis data yang sedang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, persamaan regresinya, yaitu di sini ada ECP sama dengan P1 dikurang P0 ditambah div dikurang MERI per P0. Selanjutnya untuk pembahasan hasil penelitian, yang pertama pada statistik deskriptif sudah cukup jelas, sudah ditampilkan, dan untuk hasil uji kelayakan model sudah menampilkan data hasil uji juga. Selanjutnya pada uji IF atau uji kelayakan model, yaitu hasil dari pola kelayakan uji memperlihatkan F statistiknya yaitu sebesar 8,355806, di mana F tabel dengan alfa 5%,
DFL-nya K dikurang 1 sama dengan 4, dan DF2-nya N dikurang K sama dengan 31. Diperoleh F tabel 2,68, sehingga F statistiknya atau 8,35586 itu lebih besar dari F tabel atau 2,68, dan nilai probability F statistiknya adalah 0,000012. Dapat diartikan bahwa bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini, yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan mempengaruhi kinerja ekonomi dengan pendapatan manajemen sebagai variabel moderasi, sehingga model ini bisa dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya untuk kesimpulan yang pertama, berdasarkan hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis memiliki efek positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks yang tercatat di BEI. Kritiknya, tidak ada peneliti sudah menyajikan kesimpulan yang isinya adalah jawaban rumusan masalah. Pada bagian keterbatasan ada yang pertama, sampel penelitian ini hanya memeriksa perusahaan yang berada dalam indeks sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Yang kedua, masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Untuk bagian ini peneliti juga sudah cukup jelas mengenai keterbatasannya. Selanjutnya untuk implikasi yang pertama, studi masa depan diharapkan untuk memperluas tahun penelitian atau periode menjadi 6 tahun atau lebih, atau bahkan mempersempit periode penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih otentik. Yang kedua, studi masa depan harus menggunakan proksi lain untuk menghitung pengungkapan pelaporan keberlanjutan, seperti menggunakan pedoman GRI terbaru yaitu GRI standar, sehingga dapat dibandingkan antara hasil yang lebih berpengaruh terhadap tingkat kinerja ekonomi. Nah, kritiknya, peneliti sudah menjelaskan hasil penelitiannya itu sebagai masukan bagi perusahaan, investor, dan peneliti. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini doang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.